Tadi sudah dikonfirmasi begitu dari pusat lapor bahwa memang terdeteksi ada 15 gram sianida. Ini juga kepolisian sudah mulai mengeluarkan kecenderungan bahwa ini memang pembunuhan berencana. Kang melihatnya sendiri seperti apa? Ya, kalau kejadian seperti itu memang nampak kelihatan pembunuhan berencana, bahwa siapa targetnya, lalu kemudian pada saat di mana dan di mananya itu di daerah tempat-tempat yang kira-kira nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan, jumlah orang banyak, berinteraksi segala macam semua, sehingga kemudian dapat ada alibi, ya alibi dengan berbagai macam alibi bahwa bisa saja orang lain yang memasukkan. Tapi sebenarnya pihak kepolisian itu dengan teknologi kepolisian yang sudah ada sekarang itu relatif lebih mudah untuk mendeteksi, ya. Karena apa? Karena memang sekarang di institusi kepolisian ada pusat laboratorium forensik, lalu kemudian ada Inavis, ada berbagai macam tenaga ahli yang memang sudah direkrut dari berbagai macam kalangan. Ya. Oke, ini bukannya mendahului ya, tapi pengamat forensik juga akhirnya mulai menelisik begitu dengan hadirnya fakta bahwa ditemukan 15 gram sianida dalam sampel kopi dan juga dalam sampel lambung di dalam tubuh Mirna. Ini mengatakan bahwa satu, pembunuhan berencana, begitu dua, dengan dosis yang begitu masif, begitu kan, ini dilakukan memang sudah dirancang, begitu. Ketiga, sepertinya memang mengarah kepada salah satu rekan yang pada saat itu bersama Mirna. Namun ada juga kriminolog dan juga ahli lab forensik mengatakan bahwa sepertinya tidak mungkin begitu bila memang dia berniat untuk meracun, tiba-tiba ada di dalam radius sedekat itu dengan korban. Kang Erlangga? Memang semua harus bisa terkontrol. Kalau memang pembunuhan berencana itu biasanya sebelumnya dia sudah melakukan pemetaan terhadap lingkungan, lalu kemudian zat-zat apa atau misalnya alat-alat apa yang dipakai untuk melakukan tindakan pembunuhan, sehingga kemudian kalaupun itu di tempat yang terbuka tapi sudah bisa terkontrol, ya, lalu kemudian biasanya ada interaksi dengan korban, ada interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, lalu kemudian dia bisa memprediksi kira-kira pelayannya seperti apa, lalu kemudian kapan zat itu kemudian dimasukkan atau ditaburkan, ya. Dan betul-betul kalau namanya pembunuhan berencana itu bahwa rata-rata biasanya tidak dilakukan secara sendirian, biasanya. Berarti ada pihak biasanya lain ada pihak begitu, lain, ya. Kecuali kalau memang itu hubungan antara korban dengan pelaku itu dalam kondisi sendiri, misalnya dalam kondisi berdua, lalu kemudian dia sudah mempetakan lingkungannya seperti apa, lalu kemudian pada saat dia berdua dia melakukan tindakan pembunuhan, itu biasanya. Tapi biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul sudah ahli. Dilakukan oleh orang-orang yang betul sudah ahli. Katakanlah motifnya begitu. Katakanlah satu pelaku A begitu, akhirnya dia bisa saja meng-hire begitu orang yang sudah ahli. Maksud Anda demikian? Betul. Jadi memang orang ahli itu biasanya dia tidak akan pernah banyak berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kalau dalam situasi seperti itu, seperti di dalam kafe segala macam, itu resikonya juga sangat tinggi. Karena apa? Karena yang pertama bahwa tempat itu relatif tempat umum kan, umum, yang lalu ada kamera pengintai, ada kamera, gitu lalu kan? Kemudian juga bisa yang jadi korban juga salah sasaran juga kan, gitu ya. Jadi ini sempat tuh ya, itu beredar juga begitu informasi, katakanlah yang memang belum bisa dipertanggungjawabkan ya pemirsa, namun beredar informasi di sosial media begitu, di media-media yang ada tautan-tautan tertentu, itu mengatakan bahwa ini ada kemungkinan sebetulnya dalam tanda kutip salah sasaran. Anda juga melihatnya seperti itu, Kang? Iya, tapi memang itu kemungkinan. Ya, tapi kan kalau misalnya seorang pelaku itu sudah melakukan pemetaan, ya, melihat lifestyle misalnya penjajah, ya, lalu kemudian lifestyle dari restoran itu seperti apa, kemudian ketika melakukan pelayanan seperti apa, lalu kemudian pada saat di mana itu diracik, ya, atau misalnya minuman atau makanan itu diracik, pada saat itu kemudian dia bergeser kemana, itu biasanya sudah dipetakan sebelumnya, dan kemungkinan target operasi terhadap pelaku, terhadap korban itu memang biasanya akurat. Nah, Kang, ini berbicara kembali soal racun sianida itu sendiri, begitu kan? Racun sianida ini sepengetahuan saya memang sering sekali atau populer di zaman Hitler begitu, itu untuk pembunuhan massal begitu. Bahkan juga Hitler sendiri mengkonsumsi sianida untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, perolehan sianida di Indonesia ini kan memang ditujukannya untuk hama begitu kan, sering sekali saya mendengar petani untuk membeli sianida memang membunuh hama. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dibuat regulasi lagi nih sekarang, apalagi ada kejadian seperti ini begitu, untuk akses mendapatkan sianida, Kang Erlangga?
Memang gini, zat-zat kimia yang diperjualbelikan di masyarakat itu pada dasarnya bahwa itu bisa dipergunakan untuk kepentingan yang positif ya, dan juga bisa kepentingan yang negatif. Sama halnya seperti makanan-makanan atau misalnya obat-obat lain yang dianggap kadar tinggi ya, dan itu padahal makanan sendiri juga memang ada yang mengandung sianida kan ada katakanlah seperti kacang-kacangan begitu dengan tentunya jumlah yang rendah ya, misalnya singkong juga ada ya, tapi yang jelas bahwa itu kan kita susah untuk bisa mengatur secara lebih detail, tapi yang jelas bahwa itu tergantung pada behavior masyarakat ya, masyarakat kita seperti apa. Kalau misalnya sekarang masyarakat kita behaviornya penyalahgunaan narkotik, makanya narkotika diatur betul-betul ya, makanya kalau setiap bulan setiap apotek itu pasti ada laporan kepada Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk melaporkan terjual sekian. Karena memang jumlah penyalahgunanya itu begitu sangat tinggi. Tapi kalau sianida kan memang sangat jarang. Ya, sehingga pengaturannya juga tidak begitu detail seperti narkotika kan gitu ya. Kang Erlangga tadi mengutip pernyataan dari Kang Erlangga bahwa ini ada kemungkinan dilakukan oleh seorang ahli. Tapi mungkin netizen juga para pemirsa bertanya, kalau memang dilakukan dengan seorang ahli, mereka seharusnya tahu dengan kadar sedikit saja racun tersebut diteteskan dalam minuman apapun itu dapat menyebabkan kematian. Kok ini seperti ada terkesan gerunggusuh gitu, cepet-cepet buru-buru, akhirnya ya udah 1 sendok aja deh gitu karena panik, atau seperti apa nih? Memang waktunya sangat singkat ya. Waktu sangat singkat, dia mungkin sudah mempelajari sebelumnya, dan memang pengetahuan tentang sianida, bagaimana dampak sianida dari pelaku memang sudah begitu sangat tinggi. Tetapi kemudian dalam kafe yang begitu sangat singkat, penyajiannya segala macam, kemudian pada saat kapan dia harus membubuhkannya ya. Tapi kalau yang membubuhkannya adalah petugas kafe, itu begitu sangat tinggi beresiko, dan dia akan sangat berbahaya bagi pelaku yang memang dia langsung adalah petugas kafe ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini bukan petugas kafe, tapi yang jelas pelaku sendiri yang kemudian ya menggunakan itu, atau mungkin pelaku juga dengan pihak lain ya yang bisa membantu dia untuk melakukan penaburan itu. Baik, terima kasih Pak Erlangga, Mas Diana sudah datang ke studio Medsos Netizen News. Semoga juga bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi, bukan mendahului tugas polisi, kita akan nantikan tentunya penyelidikan resmi dari kepolisian seperti apa. Terima kasih Kang. Sama-sama.